Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Fama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa mawlana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Nisa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih melimpahkan untuk kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang di pagi ini Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena itulah mari bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Karena dengan nikmat itulah mudah-mudahan kita masih diberi usia untuk bisa menuntaskan berbagai macam amal soleh. Jadi pagi ini Alhamdulillah kita hadir dalam majlis ilmu, majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turunkan sakinah dan Allah turunkan rahmatnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kalau akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan menjadi syarat bagi kita orang-orang yang senantiasa teguh dalam sunnah-sunnah Nabi kita. Maka inilah sebuah eh, tanda bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sedianya biasa diisi oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar, dan kalau Allah beliau sedang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan beliau dengan syifaan kamilan dan syifaan ajilan dari kesakit yang diderita oleh beliau. Allahumma rabban nas alifil basya washfi wa anta syafi la syifa syifa la yughadiru saqam. Dan pagi ini Alhamdulillah kita insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Hanif LCMA, dan kembali membahas sebuah tema yang juga sangat penting untuk kita pahami tentang bagaimana transaksi atau muamalah maliyah yang biasa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita bersama masyarakat, dalam kehidupan kita bermasyarakat sosial ya. Dan salah satunya yang sudah pernah dibahas di pekan lalu, di ahad pekan lalu, tentang larangan, hikmah larangan riba. Bagian yang alhamdulillah kita sudah ungkap, kenapa kita di, dilarang untuk melakukan sebuah transaksi yang di sana mengandung riba. Dan salah satu dari ciri transaksi yang juga dilarang oleh Allah yang akan dibahas di pagi ini adalah tentang transaksi yang mengandung goror ya. Goror itu adalah bagian yang juga termasuk yang dilarang, transaksi yang dijual yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena gharar menjadi bagian yang merugikan orang banyak. Kenapa itu gharar? Insya Allah akan dibahas oleh kita, oleh guru kita Ahmad Hanif Habibullah Ta'ala, yang mana masih kita hari lagi, sekitar 13 hari atau kurang mungkin ya. Kita lihat, dan kalau Muhammadiyah sudah menetapkan di 1 Maret, dan kalau pemerintah itu hilalnya apakah sama dengan di tanggal 1 Maret atau tidak, nanti kita tunggu. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mencapai bulan yang mulia, Syekh Ramadan, Syahrul Mubarak, yang di sana ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama biasa berdoa, Allahumma balikna Ramadan ya. Ya Allah, mudah-mudahan sampaikan kita kepada Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang begitu banyak ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman tentunya. Dan kita termasuk orang-orang yang menunggu menanti hadirnya bulan istimewa untuk menguburkan banyak dosa yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah ini bagian dari upaya kita sebagai wasilah ilmu, wasilah untuk meraih surganya Allah, yaitu dengan menghadiri majlis ilmu, sebuah majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Sahalallahu bi tariqan ilal jannah,
Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tema tentang gharar menjadi uh, kewajiban yang harus kita ketahui, karena ini kebanyakan di kita pun ada para pelaku usaha ya, dan di hari Ahad, Sabtu Ahad menjadi waktu yang kita manfaatkan untuk bertransaksi dengan saudara-saudara kita di jamaah Majelis Qur'an Indonesia. Tema tentang gharar menjadi tema yang sangat penting untuk kita pahami, karena di dalam transaksi saat ini tentu banyak sekali modifikasi atau inovasi dalam berjual beli, dan semuanya harus ditimbang dengan timbangan syariat, apakah termasuk bagian yang terlarang ataukah eh, dibolehkan oleh syariat. Dan itulah pemahaman kita memang harus ada panduannya dari syariat kita. Dan alhamdulillah kita bersama oleh para guru kita untuk bisa memahami bagaimana transaksi maliyah atau muamalah maliyah ini tidak melanggar dari syariat atau batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebelum masuk kajian tentu selalu diingatkan oleh admin untuk memanfaatkan pagi dengan keberkahan harta. Harta yang disedekahkan tentu harta yang akan abadi terus dan kita akan menikmatinya. Bahkan di dunia pun betul banyak orang-orang yang mendapatkan fadilah dari harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Alhamdulillah Ustaz Halim juga sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, sudah standby? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, Alhamdulillah, guru kita sudah hadir bersama kita, dan insya Allah selama sejam ini kita akan membahas bagaimana Baik. Terima kasih Ustaz Khalis atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin jemaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmatnya kepada kita semua, yang terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah nikmat istiqomah. Istiqomah selalu belajar, yang kemudian istiqomah selalu berilmu dan beramal melalui wasilah pembelajaran kita tadi. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dan kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sungguhnya orang-orang yang istiqomah diturunkan malaikat kepada mereka, kemudian malaikat tersebut mengatakan, janganlah bersedih dan janganlah takut, dan terimalah kabar gembira berupa surga.
Kemudian salawat dan salam juga kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan pemimpin dan guru yang mengajari kita segala hal tentang kebaikan, yang mengajari kita iman dan juga Islam, yang mencontohkan kepada kita seperti apa itu istiqomah, yang mencontohkan kepada kita bagaimana teguh memegang kebenaran, teguh tetap berada di atas keimanan, meskipun itu berimplikasi kepada suatu penderitaan, kepada suatu kehilangan, akan tetapi beliau memberikan suatu keteladanan yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suatu keteladanan yang baik bagi mereka-mereka yang beriman kepada hari akhir. Dan tentu saja salah satu keteladanan yang beliau contohkan, yang beliau berikan, itu adalah dalam bidang muamalat, termasuk muamalat harta, yaitu dalam praktek bertransaksi, berjual beli. Baik, jamaah MKI yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya ya kita membahas tentang hikmah dari larangan-larangan riba. Barangkali sekedar kembali mengingatkan bahwa ada cukup banyak ya larangan atau hikmah dari larangan riba tersebut. Sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa hikmah ini adalah suatu kebaikan ya, suatu kemaslahatan yang ada dalam suatu syariat. Bisa saja hikmah ini langsung terwujud, langsung terasa, langsung terlihat, atau bisa saja tersembunyi, bisa saja tidak langsung dapat ditemukan, bisa saja tidak langsung dapat dirasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Orang yang diberikan hikmah, kebaikan, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Antara lain hikmah dari larangan riba kemarin ada bahwa mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, meskipun kebanyakan transaksi bisnis hari ini itu tidak selalu pihak yang meminjam itu pihak yang lemah, tetapi tentu saja kita tidak mungkin menafikan ya, ini masih terjadi, masih ada, bahwa memang pihak yang meminjam, pihak yang berutang adalah pihak yang lemah, sehingga riba membuat mereka tereksploitasi ya. Sudahlah mereka kemudian lemah, kemudian menjadi objek eksploitasi. Kemudian hikmah lainnya adalah mencegah dan menahan sifat rakus dan juga tamak. Kita ingat bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah mengibaratkan orang yang memakan riba itu seperti orang yang kesurupan setan. Kalladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, salah satu makna kesurupan setan ini adalah situasi atau kondisi di mana tidak terkendalinya para pemakan riba ini dalam mencari harta, sehingga seperti orang yang hilang akal, seperti orang yang hilang kesadarannya. Nah,
persis seperti orang yang kesurupan, di mana seringkali terkadang mereka dikuasai oleh setan atau dikuasai oleh jin yang memang merasukinya. Kemudian hikmah yang lainnya adalah mematikan naluri tolong-menolong dan saling membantu sesama manusia. Saling membantu dan tolong-menolong sebetulnya adalah fitrah. Sebetulnya adalah suatu kecenderungan internal yang ada pada diri manusia, yang kemudian itu dikuatkan dan didorong oleh ajaran Islam. Orang tua kepada anaknya ketika melahirkan, ketika membesarkan, ketika kemudian menyekolahkan, tentu tidak mengharapkan pamrih apapun sebetulnya dari anaknya. Tapi murni dorongan tolong-menolong yang terdapat dalam fitrahnya, yang terdapat dalam dirinya. Tapi perasaan ataupun fitrah seperti ini dapat mati, dapat hilang dengan merebaknya praktek riba. Karena praktek riba, sesuatu yang harusnya bersifat tolong-menolong pun kemudian dijadikan sesuatu yang transaksional, sesuatu yang bisnis gitu ya. Utang piutang ya, dalam kondisi tertentu itu adalah suatu hal yang sifatnya sosial atau tolong-menolong. Tapi kalau kemudian dalam praktek utang piutang itu selalu dimasuki oleh riba, maka tentu sudah tidak ada lagi unsur tolong-menolongnya. Ada lagi hikmah mencegah memakan harta orang lain dengan cara batil dan zalim. Kemudian juga ada lagi hikmah mendapatkan harta dengan cara riba akan membuat kegiatan perekonomian yang memberikan manfaat real bagi masyarakat menjadi lesu. Karena kita ingat di pertemuan kemarin bahwa salah satu dampak riba adalah membuat orang malas bekerja, berkegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat real terhadap masyarakat. Karena mereka sudah mendapatkan cara mencari uang yang lebih mudah, ya, cara membungakan uang yang lebih mudah, sehingga otomatis kalau ini praktek seperti ini menyebar, merebak, ya, tentu akan membuat kegiatan perekonomian yang memberikan manfaat real itu juga menjadi berkurang. Kemudian juga hikmah lainnya adalah dari larangan riba menstabilkan nilai alat tukar dan menstabilkan ketersediaan makanan pokok. Kemudian hikmah lainnya adalah mencegah penggerusan harta. Karena Rasulullah SAW bersabda, riba meskipun banyak akhirnya akan menjadi sedikit. Penggerusan ini bisa sifatnya maknawi, artinya hilangnya keberkahan, hilang ketentraman, hilang ketenangan, hilang tadi seharusnya harta itu bermanfaat, hilang kebermanfaatan. Bisa juga kemudian dalam arti yang sebenarnya, di mana harta yang dikumpulkan dan dihasilkan melalui riba ini kemudian habis, ya, hilang, ini kemudian berkurang. Itu beberapa hikmah riba yang kita juga tahu bahwa riba ini merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli yang dilarang. Nah, ini kita akan tampilkan ya, barangkali jamaah sekalian masih ingat bahwa ini sudah pernah kita sampaikan, mengetahui larangan jual beli menjadi faktor penting dalam bermuamalah. Karena kaidah muamalah, hukum asal muamalah adalah mubah kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dengan mengetahui larangan-larangan dalam muamalah dan jual beli, semakin memudahkan mengidentifikasi jual beli yang diperbolehkan. Nah, ini beberapa bentuk jual beli yang dilarang, ada karena faktor eksternal dan juga ada karena faktor internal. Ya. Nah, ini kita sudah membahas yang bagian riba, sudah kita bahas. Nah, yang ini yang sudah kita bahas.
Nah, insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas bab tentang horor ya, yang merupakan bagian dari faktor internal larangan-larangan dalam jual beli ya, larangan-larangan kita bertransaksi jual beli. Apa itu horor? Nanti akan kita lihat ya. Ya, horor secara bahasa berarti sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang belum jelas ya. Bisa juga berarti horor ini sesuatu yang di luarnya kelihatan bagus, tapi di dalamnya kelihatan buruk ya. Salah satu kata-kata yang berkaitan dengan horor misalnya adalah gurur ya. Gurur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah suatu kesenangan yang gurur, menipu. Di luarnya kelihatan indah, tetapi kemudian di dalamnya itu buruk gitu ya. Nah, itu memiliki akar kata yang sama dengan gharar ya. Begitupun juga gharra ya. Gharra itu salah satu istilah yang digunakan misalnya ketika awal-awal matahari terbit ya. Itu disebut gharra. Karena memang cahayanya masih belum begitu jelas, belum begitu terang. Nah, jadi itu contoh penggunaan kata-kata gharar secara bahasa. Lalu apa makna atau arti gharar dalam jual beli? Nah, arti gharar dalam jual beli yang dimaksud dengan gharar dalam jual beli adalah mirip seperti makna bahasa tadi, sesuatu yang sebetulnya dapat dikatakan tidak memiliki kepastian ya. Atau bisa kita sebut gharar adalah suatu bentuk jual beli di mana terdapat ketidakpastian informasi terutama yang berkaitan dengan objek-objek jual beli, bisa itu barangnya, bisa juga itu uangnya, bisa itu objek yang dibayar, bisa juga itu objek yang alat pembayarannya. Maka ketidakpastian informasi ini menyebabkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bertransaksi. Kenapa kita sebut ketidakpuasan? Ya pada dasarnya dalam Islam transaksi jual beli itu adalah puas sama puas gitu ya. Muamalah itu adalah pada dasarnya antaradin ya. Persetujuan gitu ya. Jadi dengan adanya gharar ini membuat persetujuan itu menjadi hilang. Membuat adanya kemudian ketidakpuasan. Yang tentu saja pada akhirnya adalah kemudian menjadikan adanya konflik ya, menjadikan timbulnya sengketa pada jual beli yang seperti ini. Nah, jadi sekali lagi ini harus kita pahami bahwa prinsip utama dalam jual beli itu adalah antarodin ya, puas sama puas. Ada persetujuan kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, harusnya jual beli itu untung sama untung gitu ya. Nah, tapi kemudian adanya gharar ini membuat itu adanya ketidakpastian informasi yang kemudian mencederai ya antarodin tadi, mencederai persetujuan tadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan dengan sama-sama ridha, atau dengan persetujuan kalian atau pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, jadi sekali lagi, gharar ini adalah suatu jual beli di mana ada ke situ ketidakpastian. Baik nanti ketidakpastian itu misalnya apakah barangnya dapat diserahkan atau tidak, atau ketidakpastian itu ada suatu hal yang disembunyikan dalam barang atau objek tersebut, sehingga ketika itu terungkap menimbulkan kekecewaan, atau kemudian barang ini bukan milik dari pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga tidak pasti apakah dapat diserahkan atau tidak. Nah, inilah definisi dari gharar ya. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dalil larangan gharar ini adalah nah Rasulullah SAW an bai'il gharar, yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli gharar, melarang transaksi gharar. Nah, nanti bentuk-bentuknya banyak ya. Tadi sudah kita jelaskan secara definisinya. Tadi juga sudah kita jelaskan beberapa contoh ketika menjelaskan definisinya. Tapi memang tidak semua gharar itu dilarang. Ada gharar yang namanya ditoleransi, atau tadi kan karena kita sampaikan di definisi adalah bahwa gharar itu ketidakpastian informasi gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak semua ketidakpastian informasi itu dilarang. Tapi ada hal-hal yang memang yaitu dimaafkan, dimaklumi gitu ya. Tidak terlalu diperhitungkan. Apa saja ya, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang bukan bagian utama objek transaksi. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya contohnya kita membeli suatu kendaraan misalnya. Sebutlah misalnya mobil. Nah, kemudian misalnya biasanya kalau mobil itu kan ada kunci gitu ya, ada kunci-kunci ini apa namanya? Atau sebutlah ada kuncinya itu misalnya ada mainan kuncinya gitu ya. Nah, sebetulnya mainan kunci ini bentuknya bagaimana, terbuat dari apa, itu kan kita tidak mempermasalahkan hal itu gitu ya. Karena itu bukan bagian utama objek transaksi. Artinya ketika kita tidak mengetahui mainan kuncinya itu bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, itu tidak masalah. Karena itu bukan bagian utama objek yang kita transaksikan. Apalagi misalnya ya, termasuk jual beli yang lain ya, nanti tinggal diilustrasikan seperti itu. Biasanya dalam transaksi itu ya ada objek utamanya, ada yang bukan objek utamanya. Kalau kita misalnya transaksi tadi kita membeli buku misalnya gitu ya, yang utamanya biasanya adalah judulnya gitu ya. Yang utamanya adalah jumlah halamannya, atau bisa jadi yang utamanya adalah jenis kertasnya gitu ya. Nah, tapi bisa jadi yang bukan utama itu
misalnya warna covernya misalnya gitu ya misalnya. Nah, sehingga ketika seseorang tidak mengetahui, ketika transaksi itu tidak mengetahui warna covernya apa, nah itu biasanya tidak menimbulkan masalah gitu ya, karena itu bukan bagian utama objek yang ditransaksikan. Atau ya dalam hal ini misalnya kita membeli rumah ya. Membeli rumah ya, yang kemudian sudah dijelaskan tipenya dan segala macamnya ya, mungkin di situ ada objek yang bukan utama, yang tidak mempengaruhi ya, biasanya tidak mempengaruhi persetujuan ataupun keridhaan dalam transaksi berjual beli. Contohnya mungkin apa misalnya kalau rumah ya misalnya pola mungkin ya pola ininya pola ubinnya misalnya gitu ya. Nah, biasanya itu kan bukan bagian yang utama. Jadi ini goror yang ditoleransi, bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah sesuatu yang secara kebiasaan dapat ditoleransi. Nah, ini biasanya berkaitan juga ya dengan bagian yang pertama tadi. Artinya secara umum ya hal-hal seperti itu biasanya ya orang tidak mempermasalahkan ya, tidak memperhitungkan. Nah, ya, jadi kembali lagi sebetulnya yang secara umum tadi yang bukan bagian utama tadi itu memang secara umum secara kebiasaan itu biasanya dapat ditoleransi gitu ya. Nah, seperti tadi ketika kita ya misal ketika kita membeli buah gitu ya. Ketika kita membeli buah dengan ukuran berat misalnya. Ya biasanya orang tidak mempermasalahkan bagaimana bentuk buahnya gitu ya. Orang tidak mempermasalahkan. Ketika atau misalnya ketika kita membeli apa? Ya membeli sesuatu yang ada di dalam kantong gitu ya. Tetapi dengan satuan berat misalnya. Biasanya kan orang itu tidak mempermasalahkan ada berapa isinya misalnya gitu ya. Nah, walaupun dia tidak tahu itu isinya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang secara kebiasaan disebut dapat ditoleransi meskipun ada gorornya di situ gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tidak semua bentuk goror itu dilarang. Yang kata kuncinya adalah goror yang dilarang itu goror yang kemudian atau ketidakpastian informasi yang memicu terjadinya ketidakpuasan ya, yang kemudian menimbulkan sengketa ataupun konflik. Nah, itu kata kunci goror yang dilarang. Nah, berikut contoh-contoh transaksi goror ya, yang sering disebut di dalam kitab-kitab fikih. Dan juga Nabi SAW menyebut beberapa transaksi goror. Nah, misalnya jual beli ikan di dalam kolam. Kapan terjadi goror jual beli ikan di dalam kolam ini? Ya. Kalau ya misalnya ikannya itu tidak diketahui yang mana gitu ya. Kemudian juga hanya diminta ya silahkan ambil atau ya saya menjual satu ikan yang ada di dalam kolam ini misalnya. Kemudian dijawab, iya saya beli dengan harga 10.000 misalnya. Tetapi ikan itu belum diambil gitu ya. Ikan itu belum diambil dan ada ketidakpastian apakah berhasil diambil atau tidak gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalnya ya kita ke tukang ikan, kita beli ikan, kemudian ikannya itu gampang diserok gitu ya, kemudian ditimbang. Nah, itu sudah menghilangkan goror. Bahkan kita bisa melihat kan, karena airnya itu jernih, kita bisa melihat ikan yang ada di dalamnya. Nah, ini bukan jual beli goror ya,
Tapi jual beli horor yang dimaksud bentuk jual beli horor pada ikan dalam kolam ini adalah kemudian ikannya tidak jelas yang mana, kemudian juga tidak ada kepastian apakah ikan itu bisa diambil atau tidak gitu ya. Sama halnya dengan contoh yang berikutnya, ini jual beli unta yang kabur. Ini unta ya, contoh-contoh di zaman dahulu. Jadi ya misalnya seseorang mengatakan saya jual nih unta saya yang sekarang lagi tidak di sini kepada engkau. Nah, karena untanya ini kan tidak ada di tempat dan kabur ya istilahnya, maka belum pasti itu apakah dapat diserah terimakan atau tidak gitu ya. Apakah masih ada atau tidak, apakah dapat ditangkap atau tidak. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan horor. Contoh lainnya adalah jual beli mutiara yang masih di dalam lautan ya, sama seperti jual beli ikan ataupun jual beli unta tadi. Nah, ini juga ya terjadi transaksi jual beli, tetapi belum ada kepastian apakah mutiaranya itu dapat dihadirkan atau paling tidak apakah mutiaranya itu ada atau tidak gitu ya. Nah, beda halnya kalau dalam hal ini merupakan yang menjual ini adalah apa istilahnya, mutiara ini kan bisa dibudidayakan juga gitu ya. Nah, jadi itu pada prinsipnya jual beli gharar. Nah, kemudian jual beli gharar ini tentu saja tidak berlaku ya dalam jual beli salam kalau kemudian jual beli salam itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya ya. Objek jual belinya itu jelas, kemudian juga bentuk-bentuk sifat-sifat spesifikasinya jelas, kemudian secara kebiasaan itu dapat dihadirkan pada waktu transaksinya. Nah, ini yang membedakan jual beli salam dengan gharar. Jual beli salam akan menjadi gharar kalau misalnya spesifikasinya tidak pasti, tidak jelas ya, yang kemudian itu menimbulkan permasalahan, menimbulkan sengketa. Nah, itu beberapa contoh jual beli gharar ya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik dan juga beberapa hal disebutkan dalam hadis Nabi. Misalnya Nabi mengatakan Rasulullah SAW melarang jual beli munabadah namanya. Munabadah itu ya seperti mungkin kalau di pasar malam ya ada beberapa pilihan kemudian dilempar dengan sesuatu, mana yang kena, nah itulah yang kemudian dibeli ya. Jadi kan ada ketidakpastian yang kena itu yang mana gitu. Nah, bisa saja yang kena itu disukai ya, dituju oleh yang membeli, bisa juga tidak. Nah, ini contoh transaksi gharar juga gitu yang disebut dalam hadis Nabi. Bai'ul munabadah namanya. Nah, mungkin dalam transaksi atau muamalah kontemporer juga masih banyak ya bentuk-bentuk transaksi gharar yang lainnya. Nah, dalam hal ini ya saya juga kemudian mengajak kita ya jamaah sekalian, jamaah MKI untuk mengidentifikasi ya, transaksi-transaksi gharar yang barangkali mungkin ada di sekitar kita gitu ya. Ya, sambil saya mungkin cukupkan, silahkan nanti ini bisa dijawab mungkin di sesi tanya jawab contoh-contoh transaksi gharar, atau bisa juga dituliskan di kolom chat gitu ya, contoh-contoh transaksi gharar selain yang tadi disebutkan ya. Nah, apalagi kemudian itu transaksi yang terjadi di masa-masa kita hari ini gitu ya. Barangkali mungkin itu ya secara singkat hal-hal tentang gharar yang perlu kita perhatikan. Untuk lebih jelasnya barangkali nanti ada tanya jawab ataupun diskusi ya. Saya serahkan lagi kepada moderator yaitu
Ustaz Khalis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masih ada waktu kita untuk sesi tanya jawab, dan ini sebuah ilmu yang sangat bermanfaat ya, karena seharian kita memang tidak bisa lepaskan dari muamalah maliyah, dan kalaupun bukan sebagai pedagang mungkin jadi pembelinya gitu ya. Nah, itu nama definisikan apa jual beli yang sesuai dengan syariat dan yang tidak, ini menjadi kewajiban kita untuk mengetahuinya, karena ini adalah ilmu syariat, ilmu yang akan menjaga kita dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Dan sebelum masuk ke tanya jawab, kita simak dulu informasi komersial berikut ini. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik jemaah yang Allah, silakan yang ingin bertanya, memperjelas ya apa-apa yang menjadi pembahasan di pagi ini tentang gharar. Karena kalau kita saksikan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan gharar, misalkan apakah termasuk unsurnya dilarang atau tidak, karena tadi adalah gharar yang masih dibolehkan saja dan mungkin gharar ringan gitu ya. Seperti yang sering kita saksikan gitu ya, ada penjualan yang disebut dengan pre-order saja, dan mungkin belum jadi ada bentuk wujud barangnya gitu ya, tapi dengan cara pre-order gitu kan, tapi ada fotonya, ada fotonya saja yang kemudian disebar, kemudian setelah ada order baru dibuat produknya. Apakah ini juga termasuk gharar atau tidak? Itu yang pertanyaan yang pertama ya dari saya. Dan ini dari Pak Wahid, silakan Pak Wahid. Pertanyaan kedua, silakan Pak Wahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya juga nih masalah gharar ini.
kan sekarang ini banyak sekali ya kayak gitu apa namanya transaksi atau iming-iming untuk berinvestasi tapi sebetulnya kita belum tahu kepastiannya gitu ya. Nah itu kan itu dilarang sebetulnya gitu ya. Tapi yang mengajak yang sebetulnya nanti yang kena atau yang apa namanya yang mendapat dosanya gitu kayaknya ngajak mereka mengajak ada yang ikut gitu kalau misalnya suap kan udah pasti ya yang menyuap dan yang disuap dua-duanya bersalah gitu ya. Nah kalau dua orang ini ada yang mengajak untuk investasi walaupun belum jelas gitu ya hanya di atas angka sekian 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 itu tapi ada yang mau gitu beri sama dia ya karena mungkin tidak bisa usaha sendiri gitu ya hanya bisa taruh uang dan segala macam akhirnya dia ikut. Nah itu apakah dia termasuk yang mendapatkan dosanya juga gitu ya. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua adalah misalnya untuk yang sekarang ini kalau tadi Favoris kan PO gitu ya. Kalau ini yang untuk usaha-usaha yang franchise itu loh. Saya ikut franchise, beli. Itu juga kan apakah itu masih horor gitu ya. Karena sebetulnya kan menjual ketidakpastian walaupun sudah ada SOP dan sebagainya. Cuman apa namanya belum tentu bahwa itu akan berhasil dan sebagainya tapi kita harus sudah bayar atau untuk apa namanya sudah membeli franchise tersebut gitu itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih dari sekolah. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan ya, dan yang terakhir hampir sama dengan yang tadi pertama ditanyakannya. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama tadi saya agak kurang jelas yang di awalnya, tapi kalau saya nggak salah dengar itu masalah investasi ya. Ya betul Ustaz. Ya, Investasi kan borong cuman yang mengajak untuk berinvestasi dan apakah yang bersalah itu dua-duanya atau yang memikul dosanya itu ya, yang mengajak dan yang ikut gitu ya karena yang ikut juga sukarela sebetulnya. ya. Gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Ya, yang pertama adalah kalau kita kaitannya dengan gharar, sebetulnya gharar ini kaitannya dengan jual beli gitu ya. Jual beli. Jadi kalau sehingga dalam jual beli itu kan ada dua objek di situ ya. Yang pertama objek yang dibayar ya. Kemudian alat pembayarannya. Nah, kedua-dua hal inilah yang kemudian harus pasti ya, pasti dapat diserahkan dan juga pasti bentuknya ya, pasti deskripsinya. Nah, itu kalau kita dalam jual beli biasa ya kita lihat barangnya gitu kan, kita lihat barangnya dan tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Tidak ada misalnya cacat tertentu yang disembunyikan. Nah, sehingga dengan demikian itu sudah terlepas dari gharar gitu ya. Nah, artinya ketika kita membawa barang tersebut ya kita sudah dengan rela ya menukar uang sekian jumlahnya dengan barang tersebut. Nah, itulah yang kemudian artinya bebas dari gharar dalam jual beli gitu ya. Nah, kalau kita bicara investasi, maka investasi mungkin akadnya bisa jual beli, bisa juga tidak gitu ya. Kalau akadnya jual beli, ya maka juga harus tadi sama, harus bebas dari gharar ya. Paling tidak untuk objek-objek yang kemudian diperjualbelikan gitu. Tetapi kalau investasi itu misalnya akadnya selain misalnya katakanlah sebut mudharabah ya, yang di situ bagi hasil bisa untung bisa rugi. Nah, itu sebetulnya secara istilah sudah kita tidak menyebutnya lagi. Kita tidak tepat kalau menyebutnya gharar gitu ya. Nah, itu memang merupakan bagian dari suatu resiko ya yang mungkin berpotensi terjadi di masa depan. Nah, oleh sebab itu Islam itu kan memberikan syarat-syarat ya orang-orang yang ikut dalam investasi itu misalnya ya betul-betul kemudian mengerti urusan harta gitu, artinya matang lah atau dewasa secara harta ya, kemudian mengerti konsekuensinya gitu, dan kemudian juga ya ada kesepakatan di awal bahwa kalau kemudian terjadi suatu resiko ya karena resiko ini memang resiko bisnis yang tidak dapat dihindarkan ya memang konsekuensinya adalah rugi gitu ya. Jadi
itu tidak termasuk lagi dalam bab horor ya. Itu memang suatu, sekali lagi ya, nama ya di antara akadnya misalnya adalah akad mudharabah gitu ya, ataupun musyarakah, di mana kalau kemudian terdapat keuntungan itu dibagi antar pihak bertransaksi, sedangkan kalau kerugian, yaitu kerugian juga ditanggung oleh mereka bersama gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kemudian seandainya terjadi kerugian, ya sebetulnya kerugian yang sifatnya alami gitu ya, bukan karena kelalaian. Ya sebetulnya kita tidak ada di sini yang bersalah gitu ya. Tidak ada di sini yang kemudian bisa dipersalahkan gitu. Nah, karena memang ini adalah suatu hal yang disadari oleh para pihak dari awal yang memang ada pada akad-akad yang disebutkan tadi gitu ya, sehingga sekali lagi yang berbeda dengan misalnya suap gitu ya, yang memang dari awal suap itu sudah jelas suatu perbuatan yang salah. Tapi kalau mudharabah itu kan adalah suatu akad yang dibenarkan, walaupun kemudian nanti itu menimbulkan resiko kerugian gitu ya, yang itu dari awal sudah disadari oleh para pihak gitu ya. Nah, sehingga kecuali ya tidak, ketika menjelaskan itu tidak disampaikan misalnya ya secara jelas ya, secara jelas misalnya usahanya apa misalnya, atau kemudian bagi hasilnya berapa persen ya. Nah, itu tidak disampaikan misal secara jelas, atau bahkan pihak yang mengajak ini misalnya hanya menyampaikan, misalnya mengiming-imingi atau menjanjikan tidak akan rugi misalnya gitu ya. Nah, jadi ini kan sudah menyalahi sebetulnya kaidah dari investasi itu sendiri dalam Islam gitu ya, bagi hasil itu sendiri dalam Islam. Nah, itu kemudian untuk yang investasi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan misalnya PO gitu ya, atau maaf, lebih ke apanya tadi yang ditanyakan, saya agak lupa tadi. Yang kedua tadi spesifikasinya yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari awal gitu ya. oh iya ya, makanya sebetulnya kan deskripsi itu mutlak sebetulnya ya harus dipenuhi oleh pihak yang menjual misalnya. Kalau sebetulnya, jadi kalau kita mau sesuai dengan ketentuannya ya, kalau misalnya dalam deskripsi itu, berarti deskripsi itu kan memang yang disetujui dari deskripsi itu ya, deskripsi itu yang disetujui. Nah, artinya kalau ada poin yang tidak dipenuhi dalam deskripsi itu, ya berarti ada kelalaian gitu ya. Berarti ada kelalaian, dan itu sebetulnya si pembeli memiliki hak ya untuk membatalkan, atau kemudian ada kompensasi ya. Yang intinya adalah si pembeli punya hak di situ. Karena deskripsi itulah yang menjadi poin, artinya poin yang menghilangkan horornya ya, yang itu menjadi alasan dia menyetujui ada transaksi itu. Maka ketika tidak sesuai deskripsi ya harusnya dia juga diberikan, kemudian si pembeli diberikan hak untuk memilih apakah ingin melanjutkan misalnya dengan tanpa kompensasi, atau melanjutkan dengan kompensasi, atau ya membatalkan kembali gitu ya, karena yang dia inginkan adalah apa yang ada di deskripsi gitu. Jadi seperti itu. Nah, biasanya yang tidak ada di deskripsi ya itu justru bukan yang utama biasanya gitu kan, karena yang di deskripsi itulah yang utama biasanya. Oh ya, jual beli usaha ya, seperti membeli hak jual atau franchise. Yang ditanyakan apa Pak Wahid? Ya. Ya sebetulnya ya mungkin saya bisa paham bahwa mungkin maksudnya tadi adalah pertanyaan terkait dengan potensi kerugian ya, atau dari franchise ini kan seperti itu ya, yang tidak pasti katakanlah seperti itu. Nah, kita harus lihat jual beli franchise ini sebetulnya kan kalau kita mendudukkan akadnya, sebetulnya jual beli franchise ini lebih kepada ya kita menjual beli hak ya, menjual beli manfaat dari hak gitu kan.
hak untuk menjual dengan nama ya, dengan merek tertentu gitu kan. Itulah yang sebetulnya artinya utamanya jual beli franchise itu gitu ya. Walaupun kemudian nanti di dalamnya ada kita diberikan katakanlah bentuk barang-barang ya, ataupun diberikan SOP dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya yang dibeli itu adalah hak dari kita menjual dengan merek tertentu. Nah, sampai di situ ya, kalau ketentuan jual belinya sudah dipenuhi semua, itu sudah selesai ya. Itu sudah selesai. Nah, adapun nanti potensi misalnya kita berdagang hal yang sama, artinya dengan merek yang sama, apakah laku atau tidak laku gitu ya. Nah, itu kan juga adalah suatu kerugian yang sifatnya alami gitu ya. Jadi bukan karena faktor jual beli franchise-nya tadi. Kecuali memang kalau dalam jual beli franchise-nya itu ada klausul-klausul yang tidak jelas gitu ya. Tidak jelas mana hak kita sebagai orang yang pembelinya ya, atau mana yang kewajiban kita sebagai pembelinya. Nah, yang itu kemudian berimbas pada tadi kerugian yang kita alami dalam kita menjualkan produk tersebut. Tetapi kalau misalnya ya jual beli franchise-nya itu sudah jelas hak kita seperti apa sebagai pembeli, yang kemudian itu sudah diberikan oleh penjual, tetapi karena ya yang namanya franchise itu kita menjualkan kembali produk tersebut, yang bisa saja itu tidak laku gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang terpisah ya dari jual beli franchise yang pertama tadi, yang itu tentu saja ya tidak termasuk gharar ya, tidak termasuk gharar. Nah, karena itu adalah memang ya namanya dalam muamalat itu tetap ada yang namanya resiko-resiko yang itu sifatnya alami ya, yang itu bukan karena pihak-pihak yang bertransaksi menyembunyikan gitu ya. Nah, gharar ini lebih kepada pihak yang bertransaksi itu sengaja memang menyembunyikan ya. Atau tidak menjelaskan secara detail sehingga ada ketidakpastian informasi tadi yang menyebabkan ada ketidakpuasan gitu ya. Adapun resiko-resiko yang sifatnya alami seperti kita melakukan jual beli kemudian itu tidak laku, atau tadi kemudian kita melakukan akad bagi hasil yang kemudian ternyata tidak untung gitu ya. Nah, itu merupakan suatu resiko-resiko yang alami ya, yang itu tentu saja kalau memang itu terjadi ya tidak ada yang dapat dipersalahkan, dan tetapi dari awal memang itu adalah suatu resiko yang disadari oleh para pihak ya, yang memang ketika memasuki transaksi tersebut mereka orang yang sudah cukup syarat ya, seperti berakal, kemudian juga rusydu ya, artinya paham konsekuensi terhadap hartanya. Nah, wallahu alam. Baik, silakan jamaah yang ingin menambahkan pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan ya, saya buka. Atau dua pertanyaan, silakan. Kalau barang yang ini, ketika kita dilarang untuk menyembunyikan ya kecacatan sebuah barang, tapi ini sudah masuk kategori barang reject, katakanlah begitu ya. Ini kita jualan barang reject dan sudah dimaklumi, dipahami karena ini barang reject atau barang yang memang tidak lolos sensor di perusahaan, di pabrik gitu ya, dan kita jual dengan harga berbeda, walaupun brandnya sama tapi berbeda dengan harga di pasaran. Nah, ini lebih murah gitu ya. Apakah kita wajib ya si penjual ini membeberkan cacat yang ada di barang-barang yang termasuk kategori reject tadi? Ya, kalau memang dari awal itu pihak-pihak yang bertransaksi sudah tahu bahwa ini adalah barang reject ya, tentu si pihak pembeli pun, maka tadi itu gharar yang masuk dalam bab yang kebiasaan tadi. Arti yang namanya barang reject itu adalah konsekuensi-konsekuensi di mana pasti ada kekurangan biasanya gitu ya. Nah, sehingga ya memang tidak ada kewajiban di sini untuk menginformasikan secara detail kekurangannya atau kekurangan itu. Tapi pada prinsipnya si pembeli harus tahu ya bahwa secara umum yang diperjualbelikannya adalah barang yang sifatnya reject tadi, sehingga ya mereka kan bisa apalagi harganya berbeda, mereka dari awal sudah paham ya, sehingga ya itu dibebankan ke mereka ya untuk ngecek, apalagi kalau barangnya itu memang jual beli langsung gitu ya, artinya kan dia punya
punya kebebasan untuk melihat barangnya gitu. Jadi tidak perlu kalau dari awal memang sudah diketahui bahwa barang-barang yang dijual itu adalah ya barang yang sifat ya tadi disebut misalnya reject gitu ya. Iya. Baik, silakan jemaah, masih ada. Ini biasanya ini hari Ahad ini kita alhamdulillah ada pasar MKI ya, yang mudah-mudahan bisa Ya, dimanfaatkan. mungkin sebagai tambahan Ustaz Khalid sedikit lagi. Sebetulnya di masa kontemporer sekarang itu yang lebih perlu kita dapat perhatian itu adalah jual beli online gitu ya, yang rentan sekali di situ terjadi horor. Nah, jadi siapapun gitu ya, mungkin ada jamaah ataupun siapapun yang terlibat misalnya dalam sebagai penjual gitu ya. Nah, itu usahakan menyampaikan kepada pembeli itu informasi seakurat mungkin, terutama informasi kunci gitu ya tentang produk tersebut gitu. Apakah misalnya warna atau misalnya ukuran ya, atau misalnya bentuk atau misalnya bahan. Nah, ini kan mungkin tiap-tiap barang berbeda ya apa yang menjadi informasi kuncinya. Nah, ini disampaikan ya semakin jelas semakin baik tentunya. Kalau misal dengan media gambar itu dirasa jelas ya nggak apa-apa. Misal dengan media video lebih jelas lagi, nah itu tentu lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu di satu sisi ya sebagai pihak yang penjual gitu ya, untuk sehingga karena kan hampir sekarang transaksi online sudah, saya kurang tahu datanya tapi pasti jumlahnya volumenya besar sekali gitu ya. Dan kita masih masih menemukan ya kasus di mana ada ketidakpuasan karena memang ya salah satunya itu adalah karena kekeliruan misalnya dari pihak penjual yang tidak memberikan deskripsi informasi secara terutama informasi kuncinya secara lengkap gitu ya. Nah, beda halnya kalau memang itu ya kelalaian dari si pembeli, sementara di satu sisi si penjual sudah menyampaikan dengan lengkap. Nah, ini tentu artinya kewajiban sebagai penjual dalam hal ini sudah selesai gitu ya. Tinggal kan ya, sisi pembelinya gitu ya yang memang harus juga kemudian memperhatikan gitu ya. Kadang-kadang kan pembeli itu punya ekspektasi yang kemudian dia tidak teliti ya, sehingga itu ketika barangnya sampai ternyata tidak sesuai gitu. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah di-sharing untuk kita semua. Amin, amin. Kita termasuk orang yang betul menjaga ya batasan-batasan syariat, dan muamalah maliyah itu adalah bagian juga dari syariat yang harus kita jaga. Jangan sampai kita termasuk orang yang tadi horor ya, melakukan sebuah penipuan atau menjadi korban dari penjualan transaksi yang ternyata di sana ada banyak horornya karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita. Kemudian dengan kita terus ngaji bersama para guru kita di MKI menjadi bekal kita untuk bisa memahami syariat ini menjadi lebih utuh lagi. Dan tentu kita bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri kita dan termasuk orang yang menjaga dari syariat ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang terus menegakkan muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين